Halo saudara, selamat malam. Selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi resmi mengeluarkan keputusan terkait ibadah haji tahun ini dengan kuota terbatas khusus bagi warga Arab Saudi dan juga ekspatriat yang tinggal di Arab Saudi. Sebelumnya pemerintah Indonesia lebih dulu mengumumkan pembatalan keberangkatan ibadah haji tahun 2021 di tengah pandemi dengan alasan kesehatan dan keselamatan. Bagaimana peran aktif Indonesia untuk mempersiapkan pelaksanaan haji tahun depan jika ibadah haji dibuka kembali oleh Arab Saudi? Kita bahas semuanya di Sapa Indonesia Malam hari ini. Anda bersama saya, Sofi Syarif. Sapa Indonesia Malam hari ini kami awali dengan sorotan soal 28 orang di Kudus, Jawa Tengah positif COVID-19 varian baru asal India atau disebut juga dengan varian Delta. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut mulai melihat lonjakan kasus COVID-19 di Kudus terkait dengan keberadaan varian baru. Varian Delta COVID-19 dilaporkan telah terdeteksi di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Dari 34 sampel pasien COVID-19 dari Kudus, 28 diantaranya positif varian Delta. Usai libur Lebaran 2021, Kudus menjadi wilayah di Jawa Tengah yang terjadi lonjakan kasus COVID-19 sangat tinggi. Kasus aktif COVID-19 terdeteksi terus naik hingga masuk ke zona merah di Jawa Tengah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut kemungkinan ledakan corona di Kudus akibat keberadaan varian Delta. Masuknya strain baru yang penularannya cepat sekali, sehingga kita mulai melihat ada kenaikan yang signifikan di beberapa daerah, dan khususnya untuk teman-teman di Jawa Tengah, ada di daerah Karesidenan Kudus, ya, Kudus, Jepara, Rembang, Grobogan, Pati, itu kita lihat ada kenaikannya. Dan memang sudah terkonfirmasi itu adalah varian baru. Yang kita amati masuknya banyak dari pekerja migran Indonesia, juga ada banyaknya melalui pelabuhan-pelabuhan laut. Terkait temuan varian Delta COVID-19 di Kudus, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengimbau warga Kudus beraktivitas di rumah selama 5 hari demi mencegah penyebaran varian baru corona yang mudah menular. Cuma saya butuh dukungan masyarakat. Kalau masyarakat tidak mendukung, ini nanti kucing-kucingan terus. Ingat, varian baru sudah masuk di Kudus. Catat itu, sudah masuk di Kudus. Artinya kenapa penularannya cepat sekali, maka masyarakat mesti sadar betul. Saya mengusulkan kalau perlu 5 hari semua di rumah saja. Orang tua, lansia, jangan keluar rumah. Anak-anak jangan keluar rumah. Ya. Yang keluar rumah itu betul-betul kalau penting. Sekali lagi, kalau penting betul. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman mengingatkan varian Delta perlu diwaspadai karena sangat cepat menular. Kita saat ini menghadapi puncak kesekian, dan puncak ini bisa diprediksi terjadi di akhir Juni ini dengan angka kasus harian bisa 50 atau 100 ribu. Dan ini pun belumlah puncak yang utamanya. Potensi puncak berikut ada lagi, terutama atas pengaruh dari keberadaan varian Delta yang sangat serius, efektif menular dan cepat menular. Dan sebagaimana misalnya ditemukan di Taiwan yang tadinya terkendali sekalipun, akhirnya bisa porak-poranda karena adanya varian yang begitu, Mas. WHO telah menetapkan 4 varian COVID-19 sebagai varian yang mendapat perhatian karena menjadi ancaman kesehatan global, yaitu varian Alpha, Beta, Delta, dan Gamma. Dari 4 varian COVID-19 yang menjadi perhatian WHO, 3 diantaranya terdeteksi di Indonesia. Hingga 9 Juni 2021, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman mencatat, di Indonesia terdeteksi 34 kasus COVID-19 varian Delta, 31 kasus varian Alpha, dan 5 kasus varian Beta. Keberadaan varian baru COVID-19 di Indonesia harus direspon secara serius, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Protokol kesehatan harus diterapkan lebih ketat, serta tidak boleh diabaikan semua pihak. Tim Liputan Kompas TV.